kita sudah memasuki pertemuan kedua pada mata pelajaran IPA kelas 6. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak penjelasan berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan. Sebagaimana yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya, perkembangbiakan itu bertujuan untuk memperbanyak diri. Adapun perkembangbiakan tumbuhan, dia terbagi menjadi dua. Perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu adalah perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Ciri perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah munculnya bunga. Bunga dia memiliki bagian-bagian yaitu mahkota, kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, dasar bunga, bakal biji, bakal buah, tangkai bunga. Bunga memiliki 4 bagian utama, yaitu kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Dari keempat bagian tersebut, yang berperan sebagai alat perkembangbiakan generatif adalah putik, sebagai alat perkembangbiakan betina, dan benang sari sebagai alat perkembangbiakan jantan. Proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan diawali dengan terjadinya penyerbukan, yaitu melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Kemudian serbuk sari menuju bakal biji melalui buluh serbuk sari, dan terjadilah pembuahan yang menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga yang merupakan calon tumbuhan baru. Bakal buah akan membesar dan berkembang menjadi buah bersamaan dengan pembentukan biji. Biji yang ditanam atau yang jatuh di lingkungan yang tepat akan tumbuh menjadi kecambah, akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Tumbuhan muda akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa yang dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif. Begitulah seterusnya. Macam-macam penyerbukan. Pertama, penyerbukan sendiri atau autogami.
Penyerbukan ini terjadi apabila serbuk sari melekat di kepala putik bunga itu sendiri. Kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami. Penyerbukan ini adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang lain yang masih dalam satu tumbuhan. Ketiga, penyerbukan silang atau allogami. Penyerbukan ini terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Keempat, penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda jenisnya. Misalnya, tumbuhan mawar merah dengan mawar putih. Tujuan dari penyerbukan bastar adalah menggabungkan sifat yang dikehendaki dari dua jenis tumbuhan dalam satu tumbuhan. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, penyerbukan bastar. Perhatikan kembali pada gambar penyerbukan sendiri. Di sana terjadi penyerbukan hanya pada satu bunga itu sendiri karena dia terdiri dari induk jantan dan induk betinanya. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik pada tanaman itu sendiri. Penyerbukan tetangga. Pada gambar terlihat ada dua tangkai bunga, tapi dia berada dalam satu tanaman. Penyerbukan tetangga itu jatuhnya serbuk sari pada satu bunga ke bunga yang lain. Kemudian penyerbukan silang. Penyerbukan silang itu penyerbukan yang terjadi apabila jatuhnya serbuk sari ke putik bunga yang lain tetapi masih satu jenis. Yang keempat, penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini yang terjadi apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga yang lain yang sudah berbeda jenisnya. Contohnya bunga yang warna oranye jatuh ke bunga yang berwarna ungu. Perantara penyerbukan. Penyerbukan itu perantaranya bisa dengan bantuan hewan, manusia, angin, dan air. Perantara penyerbukan dengan bantuan hewan. Ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu hewan antara lain warna mahkotanya yang mencolok, berbau khas, memiliki kelenjar madu. Beberapa contoh hewan yang membantu proses penyerbukan yaitu lebah, kupu-kupu, kelelawar, siput, perantara penyerbukan manusia. Salah satu penyebab perantara penyerbukan oleh manusia yaitu karena memiliki struktur bunga yang unik
atau bunga sulit mengeluarkan serbuk sarinya. Contoh tanamannya yaitu salak, dan vanili. Penyerbukan dengan bantuan angin. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu angin antara lain mahkota bunga tidak berwarna dan berukuran kecil, serbuk sari kering, ringan dan banyak, tidak berbau, tidak memiliki kelenjar madu, dan kepala putik terjulur keluar. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin yaitu padi, jagung, ilalang atau rerumputan yang lain. Penyerbukan dengan bantuan air. Penyerbukan ini terjadi pada tumbuhan air. Contohnya tumbuhan hydrilla. Serbuk sari tanaman hydrilla akan terbawa oleh aliran air sehingga menempel di kepala putik. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ini merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Ciri khas dari perkembangbiakan vegetatif adalah individu baru hasil keturunannya mirip dengan induknya. Vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Untuk lebih lanjut silahkan disimak materi berikut. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami terdiri dari tunas daun, umbi batang, umbi lapis, umbi akar tinggal atau rizoma, geragih atau stolon. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yaitu pisang dan bambu. Adapun contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas daun adalah tanaman cucur bebek. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu kentang, dan yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang. Tanaman yang berkembang biakannya menggunakan umbi akar, contohnya wortel, dengan rizoma atau akar tinggal, itu contohnya kunyit. Tanaman yang perkembangbiakannya dengan geragih atau stolon yaitu rumput teki. Perkembangbiakan vegetatif buatan terdiri dari okulasi atau menempel, mengentem atau menyambung,
stek, mencangkok, dan merunduk. Okolasi atau menempel adalah menempelkan batang yang memiliki tunas pada pohon lain yang sejenis. Mengenten atau menyambung adalah menyambung satu batang tanaman dengan batang bawah tanaman lainnya. Stek adalah memotong batang induk tanaman yang telah tua. Mencangkok hanya dapat dilakukan pada tumbuhan dikotil. Merunduk, menimbun bagian cabang yang tumbuh memanjang di permukaan tanah. Nah, tadi kan sudah kalian simak penjelasan tentang materi perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dia terbagi menjadi dua, perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin yang melibatkan dua induk, yaitu induk betina dan induk jantan. Perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan secara tidak kawin yang terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah,